Selanjutnya, apakah PPTK sesuai Perpres 1221 harus bersertifikat PBJ? PPTK yang harus bersertifikat itu, sertifikatnya bukan hanya dasar ya, sertifikatnya UK. Jadi dia harus ikut acara TV itu ya, di rumah-rumah yang mengerikan itu ya. Sertifikat UK spek, UK HPS, UK menyusun draft kontrak, UK manajemen kontrak, ya bukan hanya dasar. Adalah PPTK yang ya membantu, nah nih di sini kan, nah nih yang membantu, yang membantu PA-KPA ya. Nah ini kan di dalam Perpres 12, dalam hal tidak ada penetapan PPK pada APBD, PA-KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPTK, untuk melaksanakan tugas PPK. Nah, terus di sini ada PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud yang barusan wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Nah, jadi PPTK yang membantu PA-KPA sebagai PPK, saya ulangi, PPTK yang membantu PA-KPA yang menjadi PPK harus bersertifikat dasar dan sertifikat kompetensi PPK. Jadi, buat apa PPTK membantu PA-KPA sebagai PPK kalau dia tidak punya sertifikat? Pak Gunawan dari Tangerang ini ya, misalkan punya mobil dinas baru misalkan ya, selaku kepala Biro Pengadaan ya Pak Gunawan ya, dapat mobil dinas baru nih, butuh supir. Nah, ada aturan PPTK dapat diangkat menjadi supir ya, dan harus bersertifikat untuk memiliki SIM. Nah, itu kan. Dan SIM-nya harus SIM apa nggak tahu B5, B berapa gitu kan. Karena misalkan mobil dinas UKPBJ itu harus yang mobil dinas yang tahan peluru lah itu. Tahan swab, yang anti swab, anti fraud, anti KKN, sehingga butuh sertifikasi khusus. Nah, sedangkan PPTK-nya tidak punya SIM. Apakah Pak Gunawan akan mempergunakan driver itu coba? Pasti tidak kan? Pasti tidak. Karena bagaimana mungkin ini mobilnya mobil spesial khusus kepala UKPBJ ya, yang anti fraud, anti swab, anti KKN ya. Terus ditawari pembantu yang tidak punya SIM, nyetir aja nggak bisa. Nah, tentunya ya kalau memang PPTK ini mau membantu PA-KPA sebagai PPK harus punya kompetensi. Makanya tadi di awal saya bilang kata kuncinya di sini adalah kompetensi. Kata kuncinya adalah keahlian. Ketika suatu masalah diberikan kepada yang tidak ahli, ya tinggal tunggu nanti pemanggilan ya, tergantung warna suratnya, putih atau warna ungu ya. Seperti itu. Kurang lebih ya, ini dari Pak Rudi lagi ya. Oke. Ada link absennya, sementara belum ya. Ini kita sistemnya BBS aja lah, bebas, santuy ya, mensopan ya. Sebenarnya kita sharing ilmu aja. Tapi nanti ke depan, insya Allah kalau saya sudah menggandeng IO, ya mungkin akan ada daftar hadirnya, karena kan terkait sertifikat ya, sertifikat, namanya segala macam. Nanti ke depan insya Allah ya.
Doakan saja ya, biar lancar dan gimana pengurusannya. Pak Mumu Mujahid, izin bertanya, dalam hal administrasi ada istilah SPK untuk BPKJL dari sampai dengan berapa? Oh, ini nanti dalam bab kontrak ya, tapi nggak apa-apa saya jawab ya. SPK itu seingat saya sampai dengan surat perintah kerja sampai dengan 200 ya. Surat perintah kerja itu ya, sampai 200 ya. Jadi 50 sampai dengan 100. Kalau sampai dengan 50 itu kwitansi kan, sampai dengan 10 itu bond ya ataupun bukti pembelian ya, sampai dengan 50 kwitansi, nah 50 sampai 200 SPK surat perintah kerja ya. Kemudian di atas itu 200 oleh kontrak ya, surat perjanjian kontrak. Oke, itu ya. Kemudian link absen nanti ya. Sementara ini belum ada. Bawaslu, Pak Agus, izin bertanya, apakah kalau sudah ditetapkan menjadi pokja pemilihan, otomatis pokja tersebut menjadi pejabat pengadaan juga? Tidak otomatis, tidak otomatis, ya, tidak otomatis. Jadi ketika menjadi pokja, ya tugasnya ya melakukan tender, karena kan beda tugas. Berarti pokja kan melakukan tender nih. Nah, tapi kalau butuh misalkan suatu satker lain butuh pengadaan langsung, maka harus ditunjuk lagi pejabat pengadaannya. Yang notabene Pak Agus sebagai pokja bisa saja diangkat sebagai pejabat pengadaan, ya. Nah, ya. Nah, nanti untuk japung segala macam nanti di slide ada siapa yang prioritas menjadi pejabat pengadaan ya. Nanti setelah ini. Intinya Pak Agus kalau sudah jadi pokja bisa juga ditunjuk menjadi pejabat pengadaan, bisa ya. Tapi tidak otomatis, tidak auto ya, tidak otomatis. Apakah PPTK bisa rangkap menjadi PP? PPTK itu bukan bendahara ya. Intinya nanti setelah ini di slide ada ya. Jadi intinya pejabat pengadaan itu tidak boleh merangkap sebagai ini keuangan ya, nanti ada. Jadi kita lihat ya, PPTK misalnya PPTK. Nampaknya sih boleh-boleh saja sih, tapi kita lihat ya. Dari 7 kewenangan Pak Apo, PAKPA dapatkah hanya 2 wewenang saja? Bisa ya, bisa 2 wewenang saja. Jadi tidak perlu semuanya, boleh ya, tidak perlu semuanya. Tapi biasanya sih ya PA kan nggak mau repot selain semuanya gitu ya, biasanya gitu ya. Tapi ya silakan itu menyesuaikan dengan rentang kendali dan ke manajerial masing-masing PA-KPA, silakan ya, serah itu. Oke. Oke, tidak ada pertanyaan lain dari chatbox ya. Untuk open mic nanti terakhir ya. Untuk open mic nanti tadi ada yang raise hand ya, di jam 11-an ya. Nah, ini saya akan sharing sekarang menggunakan slide. Tadi kan secara umum, sekarang sedikit lebih detail lagi. Saya akan share melalui slide sedikit lebih detail ya. Menggunakan slide. Ini. Bentar. Nah, ini slide-nya dari Pusdiklat ya. Slide dari Pusdiklat ya. Slide baru dari Pusdiklat. Ini mudah-mudahan bisa lebih detail ya, lebih detail. Ada pertanyaan satu lagi nih. Bentuk administrasi PPTK yang melaksanakan tugas sebagai PPK bentuknya SK, PA atau KPA. Ya, tadi kalau sudah didelegasikan kepada KPA, ya berarti dari KPA ya, kalau sudah didelegasikan, silakan. Nah, tapi kalau di APBD kan, pengangkatan organisasi itu hanya oleh PA ya. Berarti kalau di APBD hanya boleh dari PA ya, kalau dari APBD. Karena tadi kan, saya share screen lagi, ini stop dulu, saya ulangi lagi ya. Ini saya share screen lagi. Waduh, ini pesertanya juga sudah mulai ada para ahli pengadaan, para guru-guru juga nih. Tolong ya, seguru seilmu jangan digangguin ya. Ini dasar-dasar aja sharingnya ya. Ada beberapa ahli pengadaan nih yang sudah mulai masuk nih ya. Curi-curi nih. Nggak apa-apa, silakan kita sharing-sharing ya. Oke. Nah, jadi share screen tadi kita lihat terkait ini ya. Terkait apa tadi saya lupa tadi. Tuh gara-gara ada yang masuk ahli pengadaan jadi grogi saya. Oh ini, nah ini ya. Nah ini kan. Nah untuk yang poin dari daftar hitam ke bawah, penetapan organisasi, menyatakan registrasi gagal untuk pemenang. Nah ini untuk APBD tidak didelegasikan ya kepada KPA ya. Ini kan, nah sehingga
Yang menetapkan PPK kalau di APBD tentunya bukan KPA, tapi PA-nya ya, tapi PA-nya, gitu kan? Sip ya. Sekarang kita lanjutkan sedikit lebih detail lagi dengan slide yang dibuat oleh Pusdiklat ya. Slide oleh Pusdiklat. Oke. Oke, ini slide dari Pusdiklat ya. Dibuat oleh Bavina ya. Oke. Ini kurang lebih sama dengan mind map tadi ya. Sebentar. Sebentar, saya kirimin dulu ini aja. Saya kirimin dulu filenya ya. Saya buka dari iPad dulu biar bisa cepat sharing sebentar. Sebentar ya, mohon izin sebentar ya. 5 menit. Oke. Sebentar, break dulu 5 menit. Saya ini dulu, izin dulu ini. Sharing. Oke. Bentar ya, 5 menit saya kirim dulu ini biar dibuka dari satu slide. Oke. Sambil menunggu, saya sharing lagi di sini. Terus, sebentar. Mana tadi? Belum keluar sharingnya ya? Lambat, bentar. Sebentar, kok jadi lambat sharingnya. Oke, saya sharing dari sini saja.
Ya. Nah, ini dari slide Pusdiklat ya. Slide Pusdiklat, kita bahas satu persatu lagi kembali ya, pengulangan kembali. Tadi sudah dijelaskan secara umum melalui mind map. Nah, sekarang ada beberapa poin, sedikit poin detailing di dalam slide dari Pusdiklat terkait pelaku pengadaan. Oke. Pertama ini pengguna anggaran. Pengguna anggaran definisinya sama ya tadi ya, yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di Kementerian Negara, lembaga atau perangkat daerah. Pengguna anggaran bisa menteri, kalau di KL ya, perangkat daerah itu kepala dinas. Tugas-tugasnya sama ya. Tugas-tugasnya tadi sama dengan tadi sudah dijelaskan di mind map. Nah, sampai dengan nomor 7 ini bisa didelegasikan di APBD, tapi ke bawahnya ini di APBD tidak bisa didelegasikan. Ya, ya. Nah, ini kalau di mind map tadi dirangkum menetapkan PPK, pejabat pengadaan, pejabat swakelola. Ini di mind map tadi dituliskan bahwasannya ini organisasi pengadaan ya. Sorry, mana tadi mind mapnya? Tadi di mind map itu adalah organisasi pengadaan ya. Nah, ini kan organisasi pengadaan, PPK, penyelenggara swakelola, tim teknis, tim juri ya. Nah, kalau di slide ini dijembrengin. Jadi tim teknik tadi kan menetapkan PPK, pejabat pengadaan, penyelenggara swakelola ya. Kemudian tim teknis untuk memberikan masukan ya, memberikan saran ya, ini mulai dari membuat spek, anggaran ya, dan sebagainya. Kalau tim juri tadi untuk sayembara kontes ya, sayembara kontes. Kemudian sama tadi tender seleksi gagal ya, kolusi KKN melibatkan Pokja. Kemudian menetapkan pemenang ya. Nah, tugas PA sama ya. So ya, tidak. Selanjutnya ini dapat melimpahkan kewenangannya. Nah, ini sampai angka 7 ya di APBD ya. Nah, ini ingatkan kembali. Dalam angka 7 ini yang ini menetapkan sanksi. Nah, ini yang 8, 9, 10 ke bawahnya itu di APBD tidak dapat dilimpahkan kewenangannya kepada KPA. Nah, ini KPA sekarang. Nah, ini menerima kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dari KL yang bersangkutan. Oke. Ini tugasnya apa? Melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan PA, menjawab sangka banding. Nah, jadi jawab sangka banding kepada oleh KPA ya. Tapi yang ngurus-ngurusin nanti masalah klarifikasi jaminannya oleh Pokja. Kemudian tadi sudah menugaskan PPK ya, dapat dibantu oleh pengelola pengadaan. Kemudian untuk APBD dapat merangkap sebagai PPK ya, untuk APBD. Ya, dapat merangkap. Tapi kalau di KL biasanya nunjuk lagi PPK. Nah, itu KPA ya, kemudian PPK. Nah, PPK ini definisinya ini sudah dijelaskan juga. Nah, tugasnya ini paling banyak nih PPK nih. Nah, tapi sebelum ke tugas, ada tambahan nih. Tambahan tugas dari PPK, tugas syarat menjadi PPK. Kalau tadi kan baru tugasnya ya. Nah, ini tambahan. Ini di Perlem adanya. Ya di ujian mungkin saya nggak tahu di ujian muncul atau tidak ya. Mungkin ya kemungkinannya sedikit ya muncul di ujian. Tapi ini sebagai pengetahuan untuk praktik di lapangan ya. Persyaratan dari PPK. Apa saja? Memiliki integritas dan disiplin, ini bisa dilihat dari SKP ya, dan ya kesehariannya oleh atasannya, menandatangani fakta integritas. Nah, ini selanjutnya memiliki sertifikat kompetensi ya kan, sesuai dengan bidang PPK. Ya, intinya kompetensi itu tadi UK itu ya, bukan hanya dasar, UK spek, KPS, dan kontrak, melaksanakan manajemen kontrak, kerja dan sebagainya, risiko dan sebagainya. Atau jika belum memiliki sertifikat kompetensi, wajib memiliki sertifikat dasar. Nah, ini sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi PPK boleh dasar. Tapi ya, tadi itu, kalau mobilnya sudah mobil khusus ya, SIM-nya cuma SIM C atau SIM A biasa gitu ya agak meragukan gitu ya. Nah, silakan gitu ya. Serahkanlah pada ahlinya. Makanya japung pengadaan harus maksimal. Pendidikannya S1 atau paling kurang
disetarakan dengan golongan 3A ya, 1 atau 3A. Manajerial level 3, nah ini ada di Permen RB ini, level 3, manajerial level 3. Kemudian dapat ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Jadi ya akan lebih baik PPK juga memiliki kemampuan keahlian di dalam teknis pekerjaannya, apalagi konstruksi itu ya, nah, konstruksi, apalagi yang resikonya tinggi lah ibaratnya. Tentunya akan lebih aman dalam sisi pekerjaan ataupun sisi administratif, keuangan dan hukum kalau memang PPK-nya mengerti teknis pekerjaannya, gitu ya. Selanjutnya, nah ini persyaratan. Nah kalau tugasnya tadi sudah ya, menyusun perencanaan. Kalau yang menetapkan PA ya, konsolidasi pada level PPK-nya, membuat spek kontrak HPS, ini kepunyaan PPK, menentukan besaran uang muka, perubahan jadwal kegiatan ya, kepada PA-KPA kalau kurang sesuai. Kemudian selain pejabat pengadaan pelaksanaan e-purchasing, kalau pejabat pengadaan sampai dengan 200, kalau PPK melaksanakan e-purchasing di atas 200 juta. Mengendalikan kontrak, arsip, dokumen, melaporkan hasil kegiatan. Nah, tadi menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA-KPA dengan berita acara penyerahan. Jadi bukan lagi PJ-PHP ya untuk berita acara penyerahannya. Kemudian menilai kinerja penyedia, meletakkan tim pendukung, tim ahli tenaga ahli untuk tadi bantu bikin spek HPS dan menetapkan SPBJ. Jadi ketika PPK mulai bekerja setelah tender itu yaitu menetapkan SPBJ. Tapi sebelum tender dia membuat perencanaan, bikin spek HPS, draft kontrak, menetapkan uang muka. Nah, ketika tender Pokja yang jalan. Setelah pengumuman kembali PPK muncul dengan menetapkan SPBJ. Nah, ini tugas dari PPK. Oke. Selanjutnya, nah ini ada tambahan, ini di Perlem ini ya. Ini di peraturan lembaga ya, ini di Perlem. Jadi ini bukan di Perpres, tapi di Perlem sebagai tambahan. Jadi PPK itu ada PPK tipenya. Tipe C untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, ya, tipe B sedang-sedang lah, tipe A yang kompleks. Nah ini kompleksitas bagaimana ininya spesialisasinya ya, kekompleksitasnya ada di Perlem sebagai tambahan. Oke. Selanjutnya ada penjelasan yang tadi, tipe C kontrak sederhana ya untuk pengadaan langsung gitu ya, operasional, rutin, standar berulang, repetisi, purchasing juga bisa. Kemudian tipe B kontrak umum ya. Nah ini yang tengah-tengahnya lah. Nah kalau tipe A ini risiko tinggi, teknologi tinggi ya, ini pekerjaan yang kompleksitasnya tinggi tipe A. Nah, ini akan menentukan bagaimana kompetensi dari PPK ya. Ketentuan lain juga PPK bisa dari UKPBJ, bisa dari luar UKPBJ. Tentunya ya jabatan fungsional pengadaan tuh bisa jadi PPK. Kemudian bisa dirangkap oleh PA-KPA ya. Kemudian udah jalan ini santai-santai. Bisa menugaskan PPTK ya untuk Pemda ya. Kemudian mendapat kewenangan dari PA-KPA. Nah, dalam penetapan penugasan, nah ini yang tidak boleh ya. Pegawai yang ditugaskan sebagai PPK tidak boleh dirangkap oleh PPSPM atau bendahara. Nah ini tidak boleh ya. Kemudian pejabat pengadaan atau pokja pemilihan pada paket pengadaan yang sama. Jadi tidak boleh misalkan Pak Rudi tadi sebagai pokja misalkan ya, sebagai pokja pada paket pengadaan hewan misalkan. Nah, itu tidak boleh menjadi PPK pada pengadaan hewan yang sama itu. Tapi boleh-boleh saja sih, karena Pak Rudi sebagai JF fungsional pengadaan gitu ya. Nah, dia sebagai pokja pemilihan di tadi pengadaan hewan, tapi sebagai PPK pada pengadaan mobil boleh, apabila berbeda, gitu ya. Oke. Itu PPK ya. Selanjutnya pejabat pengadaan. Nah, pejabat pengadaan ini sama dengan pokja ya, melakukan pemilihan penyedia, cuma dibatasi oleh nilai dan dia mainnya di pengadaan langsung ya. Jadi mainnya di pengadaan langsung, penunjukan langsung atau e-purchasing tapi dibatasi sama dengan 200. Jadi kuncinya di 200 juta ya.
atau 100 juta konsultan. Jadi kalau konsultan suka beda sendiri ya, kalau diingat ya, konsultan itu pengadaan langsungnya, penunjukan langsungnya sampai dengan 100. Oke. Kalau purchasing ya belum ada konsultan, nggak masalah ya. Nah, ini tambahan persyaratan untuk menjadi pejabat pengadaan. Oke. Pertama, memiliki integritas disiplin. Jadi kalau orangnya tidak punya integritas, tidak disiplin, ya jangan jadi pengelola pengadaan ya, jangan jadi pelaku pengadaan, karena ternyata hampir ya semua persyaratan untuk menjadi pelaku pengadaan di Perpres itu atau di Perlem itu nomor satunya adalah memiliki integritas dan disiplin. Nah ini ya, jadi kalau tidak punya integritasnya kurang, disiplinnya kurang, ya jangan diangkat menjadi pengelola pelaku pengadaan. Kemudian tanda tangan fakta integritas, ya. Kemudian dia sebagai pengelola pengadaan, ya, JF ataupun yang di fungsional di TNI Polri ya untuk khusus pengadaan, ASN, TNI Polri, personil lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi okupasi pejabat pengadaan. Jadi bisa bukan pengelola pengadaan, tapi yang di TNI Polri itu dia bukan pengelola pengadaan, bukan JF gitu ya, tapi dia memiliki sertifikat kompetensi okupasi pejabat pengadaan. Ya, ada okupasinya itu dalam hal memilih penyedia misalnya. Selanjutnya, nah itu persyaratannya menjadi PP ya. Nah ini tadi pertanyaan Pokja boleh juga jadi PP, boleh, tapi tidak otomatis. Orangnya boleh sama ya, orangnya boleh sama kayak Pak Gunawan ya di Tangerang, dia Pokja. Nah ini ditugaskan menjadi pejabat pengadaan yang lain silakan. Apalagi kalau dia jabatan fungsional pengadaan. Nanti dilihat di sini ada prioritas jabatan fungsional pengadaan. Tugasnya apa? Pejabat pengadaan melakukan pengadaan langsung. Itu kata kuncinya. Kemudian penunjukan langsung, tapi dibatasi nilai. Dibatasi nilai. Penunjukan langsung sampai dengan 200 untuk PPKJL, penunjukan langsung sampai dengan 100 untuk konsultan. Tadi sudah ya, kita ulang lagi biar ini biar lebih hafal ya. Kemudian melaksanakan e-purchasing sampai dengan 200, di atas 200 itu oleh PPK. Nah, ini juga ada tambahan ya. Pejabat pengadaan wajib dijabat oleh pengelola pengadaan. Oke, pengelola pengadaan itu JF ya pada umumnya. Apabila belum terdapat pengelola pengadaan yang memenuhi persyaratan, maka pejabat pengadaan dapat dijabat oleh personil lain. Nah, ini ya sebagai opsinya, opsi exit strateginya ya. Ibaratnya nggak ada darurat, tapi tentunya ya harus JF. Ya, kalau ada ya. Kalau JF tapi sudah overload, maka pejabat pengadaan dapat dijabat oleh personil lain yang memiliki sertifikat kompetensi, sertifikat dasar di bidang PBJ ya. Jadi ya sertifikat dasar ya Bapak Ibu, kalau nanti ikut ujian LKPP dasar lulus bisa jadi pejabat pengadaan. Kalau jabatan fungsionalnya belum cukup gitu ya, nah, silakan. Pejabat pengadaan tidak boleh merangkap sebagai PPSPM atau bendahara, pejabat penandatangan surat perintah membayar atau bendahara. Oke. Nah, ini tambahannya ya, pejabat pengadaan dari slide Pusdiklat. Kemudian masuk ke pejabat Pokja pemilihan, kelompok kerja pemilihan. Pokja pemilihan, ada yang nyebut Pokmil, ada yang nyebut Pokja aja, adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan KPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Jadi pada intinya tugas umum Pokja pemilihan adalah melakukan pemilihan penyedia. Namun tentunya karena Pokja pemilihan itu base-nya di UKPBJ dan Pokja pemilihan itu pada umumnya itu ya JF pengelola pengadaan, nah dan mangkal di UKPBJ, tentunya harus membantu juga UKPBJ dalam hal ya itu dari hulu sampai hilir pengadaan. Karena kan tugas UKPBJ bukan hanya pemilihan, tapi tadi hulu ke hilir itu membantu perencanaan pengadaan, analisis, spending analisis, membuat strategi pengadaan, masukan kepada PA, kepada perencanaan, kepada bagian perencanaan, bagian keuangan terkait bagaimana strategi pengadaan, memberikan hasil monitoring evaluasi dari seluruhan proses pengadaan di satkernya, di KLPD-nya. Itu tugas KPBJ tentunya. Nah, itu dibantu oleh JF pengelola pengadaan. Jadi selain menjadi Pokja, ya pengelola pengadaan juga bantu KPBJ-nya.
gitu ya. UKPBJ yang melayani proses pemilihan di seluruh dinas, kemudian ya juga memantau bagaimana pelaksanaan kontrak, gitu ya. Jadi UKPBJ-nya dari hulu ke hilir tuh ada PLM UKPBJ tuh terkait kematangan UKPBJ. Nah, kemudian Pokja pemilihan ya bisa dijabat oleh personil lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi Pokja pemilihan atau sertifikat PBJ dasar. Yang paling ideal tentunya yang sudah memiliki kompetensi melakukan pemilihan penyedia. Ya. Nah ini makanya Japung itulah yang paling tepat, Japung pengelola pengadaan. Kenapa? Karena Japung itulah yang ikut pelatihan UK-UK itu ya. Persyaratan umum Pokja. Nah sama, integritas dan disiplin. Ini nomor satu dan seperti umum, ya sebetulnya ini sangat penting ya. Harusnya ya beda gitulah tongkrongan dari Pokja itu. Karena nomor satu dia memiliki integritas dan disiplin. Gitu. Tanda tangan fakta integritas secara administratifnya ya. Kemudian merupakan pengelola pengadaan barang jasa atau aparatur ASN, TNI Polri yang memiliki sertifikat okupasi Pokja pemilihan. Jadi ada tuh UK-UK unit kompetensi terkait Pokja pemilihan. Mulai dari membuat dokumen pemilihan, melakukan penjelasan, melakukan evaluasi kan ya. Itu ya dalam melaksanakan tender itu kan, menjawab sanggah, termasuk negosiasi juga. Itu ada UK-UK-nya. Ya, LKPP juga menyediakan tuh fasilitas untuk pelatihan kompetensi ini. Tuh. Kemudian tentunya tugas Pokja pemilihan yang melakukan pemilihan penyedia kecuali pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan, kecuali purchasing oleh pejabat pengadaan dan oleh PPK ya. Nah, kayaknya muncul kecualinya. Kemudian selain melakukan proses pemilihan, tentu sampai dengan penetapan dan pengumuman pemenang, kecuali penetapan pemenang yang di atas 100 miliar dan di atas 10 miliar, di atas 100 miliar untuk BPKJL, di atas 10 miliar untuk jasa konsultan, ini kecualinya ini oleh PA. Nah ini yang kecil-kecil gini suka sering muncul nih di soal-soal nih bagi yang akan mengikuti persoalan gitu ya. Silakan suka muncul tuh yang kecuali-kecuali. Nah ini baru ya di dalam PLM muncul Pokja, ada istilah Pokja pemilihan umum dan ada Pokja pemilihan khusus. Pokja umum melaksanakan tugas PBJ dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang tidak sederhana atau tidak kompleks. Maksudnya gimana? Tidak sederhana, tidak kompleks, tidak sederhana, tidak kompleks. Umum ya, ya umum sebentar. Sekarang khusus tugas PBJ dalam lingkup pekerjaan dengan proses spesifik. Ya ini khusus itu untuk spesifik ya. Gitu. Kalau ini ya secara umum, berarti yang ada di UK PBJ di KLPD ya. Ya khusus misalkan untuk ada proyek-proyek strategis nasional dan sebagainya. Nah, tentunya disesuaikan dengan kompleksitas dan pelaksanaan pekerjaan. Dulu saya juga pernah jadi Pokja khusus untuk pembangunan RSUD di Jawa Timur, saya lupa tuh rumah sakit itu. Mungkin karena nilainya besar, pernah saya dideploy dengan beberapa teman juga untuk menjadi Pokja konsultan dan konstruksi di rumah sakit daerah. Namanya jadi Pokja pemilihan Pokja nasional, Pokja nasional. Jadi untuk membantu beberapa daerah ataupun KL dalam melaksanakan pemilihan penyedia yang nilainya besar, resikonya tinggi, dan strategis. Tuh ya. Nah, kemudian agen pengadaan. Agen pengadaan tadi sudah ya, secara umum, UKPBJ atau pelaku usaha, ya, ini bisa sebagai Pokja menggantikan Mutatis Mutandis ya, atau sebagai PPK ya. Kembali kalau di dalam soal bisa ditanya gitu ya, siapa yang bisa melakukan pemilihan penyedia? Nggak ada pejabat pengadaan, agen pengadaan itu jawabannya gitu ya. Atau siapa yang bisa melakukan manajemen kontrak? Nggak ada PPK, nggak ada PPK gitu kan, nggak ada PPK. Nah, tapi ada agen pengadaan, berarti agen pengadaan bisa melakukan itu karena Pokja tidak bisa melakukan manajemen kontrak. Ya kan? Pejabat pengadaan tidak bisa melakukan manajemen kontrak. Nah, agen pengadaan ini sebagai pengganti dari PPK. Ya. Kemudian kewenangan. Berwenang melakukan proses pemilihan penyedia tergantung SK-nya nanti ya. Proses pemilihan penyedia dapat sebagian atau keseluruhan tergantung SK-nya nanti. Kemudian agen pengadaan berkewajiban menyelesaikan permasalahan akibat dari pelaksanaan proses pemilihan. Nah, permasalahannya juga permasalahan dimaksud adalah permasalahan yang mungkin ditemukan oleh aparat berwenang atau aparat berwajib.
Dia bertanggung jawab juga ini. Jadi ini seperti memindahkan risiko tadi. Nah, memindahkan risiko. Oke. Ya, ini agen pengadaan. Nah, saya sebelum lanjut lagi sedikit apa ya sharing insight ya. Sharing insight. Kemarin ada sharing dari apa US Departemen Perdagangan Amerika tuh dari salah satu universitas Washington gitu. Dia mengatakan bahwa sebetulnya pemakaian pemakaian procurement agent itu kalau menurut beliau bukan hanya agen pengadaan seperti ini, tapi termasuk pejabat pengadaan, termasuk juga karena kalau di public procurement di negara lain itu ya ataupun di swasta, saya sedikit keluar dari materi ya, dan saya sedikit menambah pengetahuan kita. Karena kalau menurut profesor itu ya bisa saja di publik ataupun di publik ataupun di private pengadaan itu bukan dilakukan oleh procurement agent, tapi procurement agent itu maksudnya bukan oleh PPK termasuk PPK termasuk Pokja dan termasuk pejabat pengadaan. Nah, kalau mereka itu melakukannya oleh user langsung. Jadi bisa saja yang melakukan procurement itu adalah si usernya langsung gitu kan. Jadi tidak didelegasikan kepada pejabat pengadaan. Kalau kita kan ada 3 ya, yang bisa melakukan pemilihan itu ada 3 kan. Nah, sini kan kita lihat. Nah, kan itu kan. Yang bisa melakukan proses pemilihan kan ada 3. Bisa pejabat pengadaan, bisa pokja pemilihan, bisa procurement agent. Gitu. Nah, kalau menurut si profesor itu ya dari Washington University itu katanya kalau kita mendelegasikan proses pemilihan penyedia kita kepada agent itu bisa pejabat pengadaan, bisa pokja atau procurement agent, maka katanya akan terjadi penyimpangan. Ada penelitiannya katanya pengadaan yang dilakukan oleh agent itu bagi pejabat pengadaan, pokja pemilihan atau maka sebagian besar penelitiannya ada ya itu berpotensi sangat besar untuk terjadi penyimpangan, gitu kan? Terjadi penyimpangan. Karena apa? Karena ya hasilnya seperti itu dan juga secara alamiahnya kebutuhan kebutuhan masing-masing dinas, masing-masing satker, masing KL itu pasti akan berbeda-beda, akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya seperti secara pribadi ketika akan melakukan pengadaan itu mempunyai preferensi memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan kemarin kan ya. Ketika Pak Apoh, saya ya atau yang lain butuh pulpen, itu pasti memiliki preferensi yang berbeda. Ya kan? Ada yang mungkin sudah terbiasa dengan zaman dulu pulpennya menggunakan pilot, misalkan itu ya, ada ya, yang jadul berarti kalau yang senangnya pilot itu berarti seumuran dengan saya ya, jadul itu ya berarti ya, bukan anak milenial ya. Gitu. Ada yang preferensinya yang milenial sekarang, saya lupa mereknya itu ada tuh ya, yang lagi tren sekarang ini gitu kan. Jadi masing-masing punya preferensi gitu kan. Nah, sedangkan ketika kita nyuruh ke agen pengadaan ataupun maksudnya bisa pejabat pengadaan, pokja pemilihan atau agen pengadaan, maka mereka mencarinya akan sesuai aturan aja. Bahkan mungkin kalau salah kaprahnya cari yang paling murah. Padahal kan harusnya value for the money, bukan masalah murahnya, tapi kebutuhan saya seperti ini, ya bukan masalah murah atau mahalnya, gitu kan? Nah itu bisa ada penyimpangan seperti itu seperti itu kurang lebihnya. Itu secara filosofis ya. Nah bagaimana kita bisa mengeliminir penyimpangan itu? Kita belum bicara fraud ya, ini kita bicara dari sisi kepentingan yang resmi dari si pejabat pengadaan, pokja pemilihan atau procurement agent. Gitu kan. Nah, ada yang menafsirkan oh kita mencari harga termurah gitu kan. Oh kita ini karena misalkan di UKPBJ loadingnya lagi tinggi, oh kita mencari gampangnya aja, cari barang yang ada di katalog. Sedangkan di katalog itu mungkin bukan preferensi kita, bukan yang sesuai kebutuhan kita. Tapi karena sesuai aturan di katalog ada, ya udah pilih di katalog. Padahal mungkin ya agak kurang sesuai dengan kebutuhan kita, agak kurang pas. Nah, tentunya tadi kalau memang ada seperti itu, kita ya tadi kemampuan teknis kita harus lebih kuat sehingga bisa menuangkan dengan lebih baik di dalam spek. Nah, itu sebetulnya kuncinya. Jadi bagaimana kita menuangkan keperluan kita, kebutuhan kita di dalam spek. Bukan bicara masalah merek gitu ya.
merek pilot atau merek apa, atau bukan bicara masalah oh jangan produk suatu negara gitu ya. Nah, tapi kita bicara harus tahu yang membedakan antara produk negara A, negara B dengan negara C gitu ya. Apa spesifikasinya? Pasti ada pembedanya. Nah, pembedanya itu dari sisi barang ini apa? Apakah durabilitasnya, apakah radiasinya, spek apa yang menjadi utama? Nah, itu yang dituangkan. Nah, ini sedikit insight aja ya. Jadi kita apabila Bapak Ibu selaku user, nah ketika akan menggunakan agen dalam melakukan pengadaannya, agen dalam melakukan pengadaan itu bisa pejabat pengadaan, bisa pokja pemilihan, bisa procurement agent. Nah, maka komunikasi dengan si agen tersebut harus jelas melalui spesifikasi tersebut. Sehingga apa? Sehingga barang yang kita butuhkan akan sesuai dengan barang yang disediakan oleh mereka. Gitu. Ya simpelnya seperti kita nyuruh kepada pembantu lah gitu kan. Jelas ya spesifikasinya apa. Kalau memang kita merek berarti harus sebut merek, misalkan kita nyuruh pembantu kita ke toko ataupun ke pasar membeli suatu barang, ya speknya harus jelas kan. Kalau nggak jelas nanti bisa ya terserah dia aja. Kalau pembantunya misalkan, oh ini nyari ya, oh tuan saya ini senang yang murah-murah, berarti beliin yang murah gitu kan. Oh ini yang bagus, berarti yang mahal, beliin yang mahal. Nah, instruksi kita kepada agen itu harus jelas, ya. Kepada 3 agen ini nih, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, itu ini aja gambaran global saja ya. Karena ternyata menurut penelitian, menurut teori, ketika PA-KPA ada kebutuhan dan ini masalahnya di kita juga ada PPK juga. Jadi sebelum ke agent itu ada PPK juga ya yang membantu juga nulis spek. Nah, itu akan ada distorsi itu ataupun penyimpangan terhadap apa yang kita butuhkan. Nah, itu makanya di sini ya ini selain PPK yang secara resmi ini, nah ini harus bisa memastikan bahwasannya spesifikasi yang dibuat itu memang sesuai dengan kebutuhan dari pihak KPA. Agar apa? Agar teori ataupun hasil penelitian tadi bahwasannya ketika kita nyuruh agent untuk melakukan pengadaan itu akan terjadi penyimpangan, itu tidak terjadi. Itu ya sebagai apa wanti-wantinya agar pengadaannya efektif efisien sesuai dengan value for the money. Oke, lanjut kembali ke slide ya. Ini sampai mana tadi? Nah, udah. Dengan pengadaan. Nah, selanjutnya sedikit lagi sebelum kita diskusi ya. Saya tadi diskusi. Ada penyelenggara swakelola. Nah, ini simpel ya. Penyelenggara swakelola ini ada 3 tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas. Nah, ini juga penting ini. Nanti akan dibahas di sesi yang lain terkait swakelola ya. Namun pada intinya di sini kita lihat bahwasannya tiga tim ini kalau tipe 1 dan tipe 4 itu 3 tim ini semuanya ada di tipe 1 dan di tipe 4-nya. Saya ulang ya. Kan swakelola itu kan ada 4 tipe ya. Swakelola itu ada 4 tipe ya. Swakelola. Swakelola itu kan ada 4 tipe ya. Mana swakelola? Swakelola mana sih? Bentar. Swakelola. Nah ini kan. Swakelola itu kan ada 4 tipe ya. Ada oleh KLPD sendiri, ada oleh KLPD lain, ada oleh Ormas, ada oleh Pokmas. Oke. Nah, kaitannya dengan 3 tim tadi, untuk tipe 1 dan tipe 4, nah, untuk tipe 1 dan tipe 4, ya, untuk tipe 1 oleh kita sendiri, KLPD kita sendiri, dan oleh Pokmas, itu tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas, semuanya ada pada KLPD-nya atau pada Pokmas. Itu ya, untuk timnya ya, untuk timnya. Di sini timnya nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Nah, sedangkan untuk swakelola tipe 2, nah ini hanya pelaksananya saja yang nah ini. Nah, saya si beneris. Hanya pelaksananya saja yang ada di
KLPD lain sama ormas. Sedangkan persiapan dan pengawasnya itu ada di KLPD yang punya anggaran, KLPD yang punya uang. Oke. Jadi untuk soal tipe yang kedua dan soal tipe yang ketiga hanya yang melaksanakannya saja oleh KL lain ataupun oleh ormas pelaksana. Sedangkan tim persiapan dan pengawasnya itu ada di KLPD yang punya uang, punya anggaran. Kalau tipe 1 dan tipe 3, ya, semuanya ada di mereka. Semuanya ada di KLPD ini atau semuanya ada di Pokmasnya. Gitu ya. Ini bunyi dari slide ini. Nah, bunyi dari slide ini ya. Jadi untuk tipe 1 oleh sendiri semuanya, semua tim persiapan pengawas tim pelaksana ada di KLPD itu ditetapkan oleh PAKPA. Oke. Kemudian kalau tipe 4 oleh Pokmas, oleh kelompok masyarakat, kelompok tani gitu ya. Karang Taruna, Posyandu gitu ya. Nah, ini semuanya oleh Pokmasnya. Oke. 1 dan 4. Kalau 2 dan 3 pelaksananya saja ini oleh mereka, oleh KL lain ataupun oleh ormas. Sedangkan persiapan pengawasannya oleh yang punya anggaran. Gitu ya. Contohnya, tipe 1 misalkan saya selalu ngambil misalkan di PU Bina Marga, soal tipe 1 oleh sendiri pemeliharaan jalan. Nah, pemeliharaan jalan itu dilakukan soal tipe 1 oleh PU Bina Marga. Nah, maka perencanaannya tentunya oleh PAKPA. Timnya, nah tim persiapan, nggak ada tim perencana ya, tim persiapan itu dari Bina Marga. Tim pelaksana dari Bina Marga, tim pengawas dari PU Bina Marga juga, semuanya dari KL itu. Nah, itu kalau tipe 1 ya. Kalau tipe 1. Jadi yang persiapan itu ya misalkan dari sama dengan tim perencana sama dengan bagian perencananya gitu kan, para insinyur sipil atau arsitek gitu ya. Yang ngawasin juga mungkin dari administrasi gitu ya. Nah, pelaksana itu ada buru-buru harian ya, ada pelaksana harian, silakan dibikin timnya oleh PU Bina Marga itu sendiri. Kalau tipe 4 sama, misalkan kelompok tani diberikan amanat untuk melakukan swakelola pembibitan tani misalkan ya, pembibitan lele misalkan gitu. Nah, maka yang menjadi tim persiapan pengawas pelaksana juga semuanya dari kelompok tani tersebut. Gitu. Perencananya dari KL, dari Dinas Pertaniannya, perencananya. Tidak ada tim perencana kan, hanya ada tim persiapan. Kemudian kalau soal tipe 2, misalkan kita akan melakukan terkait pelatihan pengadaan barang jasa. Soal tipe 2 dengan LKPP misalkan ya, Dinas Bapak Ibu atau Sakral Bapak Ibu kerjasama soal tipe 2 dengan LKPP. Nah, maka tim pelaksananya dari LKPP, tim pelaksananya. Jadi nanti kalau pelatihan pengadaan barang jasa dengan LKPP, maka tim pelaksana LKPP, maka nanti MOT-nya, Manager of Training-nya dari LKPP, narasumbernya dari LKPP, pengawas kelasnya dari LKPP, pelaksananya itu tim pelaksana. Nah, sedangkan yang mempersiapkan dan mengawasinya itu dari KL yang menugaskannya dari KL Bapak Ibu yang kerjasama dengan LKPP. Gitu. Nah, kemudian kalau yang ketiga, misalkan Dinas Kesehatan ataupun Kementerian Kesehatan dengan ormas, misalkan melakukan sosialisasi terkait jantung, misalkan ya, jantung dengan Yayasan Jantung Sehat, misalkan. Nah, maka yang melaksanakannya dari yayasan itu, dari ormas itu, ya, yang melaksanakannya. Tapi yang mempersiapkan, yang mengawasi dari Kementerian Kesehatannya. Nah, itu penyelenggara swakalola dan siapa yang menetapkannya, ya. Nah, ini swakalola juga ada beberapa poin baru itu di Perpresnya yang di Perlemnya, ya, seperti siapa yang membuat KK segala macamnya itu tolong dilihat lagi ya. Itu suka juga muncul itu di dalam soal ujian ya. Oke. Selanjutnya terakhir penyedia ya. Penyedia adalah pelaku usaha yang berkontrak dengan PPK. Nih, penyedia itu pelaku usaha. Jadi ibaratnya ini ada beberapa istilah ya dalam proses pengadaan ya. Jadi pertama kalau
Pertama, kalau dia belum ikut tender, namanya pelaku usaha. Pelaku usaha. Ini pelaku usaha kan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Nah, ketika pelaku usaha ikut tender, aduh ini habis baterainya kayaknya. Ketika pelaku usaha itu ikut tender ya, nah maka ini disebut dengan habis baterai. Ketika pilihan itu menang, maka ini jadi pemenang kan, pemenang tender. Kucingnya udah kasih makan. Ya. Ayo pergi. Ketika pemenang diberikan SPPBJ, nah ini lalu ini kan menjadi calon penyedia nih, calon penyedia ya, menjadi penyedia karena kan sudah ditetapkan menjadi apa, surat penetapan penyedia barang jasa. Nah baru disebut penyedia. Nanti tanda tangan kontrak nih kan, berarti kontrak kan. Nah, nggak bagus tulisannya. Oke, jadi ada beberapa istilah ya. Ketika pelaku usaha, nih pelaku usaha adalah orang atau badan usaha, badan hukum atau bukan badan hukum ya, didirikan di RI bersama-sama ada perjanjiannya untuk menyelenggarakan usaha di berbagai bidang ekonomi sesuai dengan kebutuhan kita betul ya. Nah, pelaku usaha ketika pelaku usaha mendaftar ke SPSE ikut tender, dia namanya peserta tender, peserta seleksi. Kemudian ketika dijadikan pemenang, itu calon pemenang kan 1, 2, 3. Gitu kan? Nah, pemenang atau calon pemenang. Kemudian ketika di SPBJ kan, dia berarti menjadi penyedia. Oke. Persyaratan kualifikasi pada intinya ya disesuaikan dengan proses bisnisnya, disesuaikan dengan aturan mainnya di lapangan. Jadi tidak ada, intinya kita pokoknya harus menyesuaikan dengan proses bisnis dan dengan aturan yang berlaku di lapangan untuk barang jasa yang kita butuhkan. Misalkan kalau kita butuh alat kesehatan, tentunya aturan alat kesehatan harus punya AKD. Kalau dalam negeri AKL, kalau dalam negeri yang nyalurinnya harus punya IPAK. Kalau alatnya butuh SNI, berarti harus ada sertifikat SNI. Kalau harus bermerek, berarti kalau yang mengeluarkannya ada produsennya harus punya sertifikat merek dan sebagainya. Kalau dia impor berarti harus ada nomor saya lupa itu, nomor induk impor atau apa gitu dan sebagainya. Ada di perdagangan ada STP dan sebagainya. Kalau terkait kehalalan ada sertifikat halal dan sebagainya. Intinya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan proses bisnis di lapangan, aturan, nah itulah yang dipersyaratkan. Ya. Oke. Nah, terima kasih udah terakhir. Oke. Nah, ini gambaran detail dari slide yang dikeluarkan oleh Pusdiklat. Oke. Sebelum kita masuk ke ini, tidak ada ini ya. Kita lihat di chatbox dulu sebelum open mic ya.